Shalom God Lovers, begitu besar kasih Tuhan terhadap kita. Oleh karena itu, pagi ini puji namanya, sembah namanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kita melanjutkan dari sesi yang kemarin tentang nilai dan standar moral bagian yang kedua. Di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa ada faktor-faktor luar yang ditimbulkan karena interaksi dengan banyak pihak. Seperti di dalam satu arena, kita pun hidup seperti itu. Di mana kita ada, di dalam lingkungan area kita, circle kita, di dalam kehidupan ini, ada pandangan secara rohani, ada pandangan juga secara jasmani. Yang terkadang orang lebih banyak menilai secara jasmaniah, tidak melihat rohaniah. Di sini saya akan mengupas. Jadi untuk selanjutnya saya mengajak Anda lebih jauh membahas tentang standar moral dan prinsip di dalam kehidupan. Apa itu standar moral? Salah satu definisi moral yang saya ambil dari kamus adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip tingkah laku yang benar atau salah. Kita bisa melihat terkadang yang salah jadi benar, yang benar juga jadi samar-samar. Apa sih yang dinamakan definisi prinsip adalah hukum. Hukum atau doktrin atau asumsi yang luas dan mendasar. Jadi prinsip di dalam kehidupan kita bisa melihat orang itu, orang itu kok keras kepala, orang itu keras. Sebetulnya apakah itu keras atau hidup punya prinsip? Kita terkadang tidak bisa menilai orang itu keras atau punya prinsip. Tapi kalau kita bisa menelaah segala aspek di dalam kehidupannya, ternyata orang itu punya prinsip yang kuat. Tidak pernah tergoyahkan apapun itu yang terjadi. Seperti di dalam satu arena, kita harus serius. Kita harus ada fokus di dalam kehidupan kita. Harus ada goal di dalam kehidupan kita. Yang dimulai dari mana? Dari standar moral kita sendiri. Kita tidak bicara untuk orang lain, tapi kembali kepada diri sendiri. Apakah kita sudah ada di dalam standar moral itu atau belum?
Standar moral adalah kepercayaan kita tentang tingkah laku yang benar dan yang salah berdasarkan asumsi dasar atau hukum yang kita terima. Kalau sekiranya itu benar, kita akan mempertahankan dengan prinsip kita, hidup dengan intuisi kita, hidup dengan iman kita. Tapi kalau salah, kita akan mengatakan bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar, baik di mata Tuhan ataupun di mata masyarakat. Nah, definisi moral itu yang terkadang kita sulit untuk menyampaikan di dalam kehidupan kita keseharian. Karena kembali lagi terganjal dari yang kita punya. Di dalam episode yang sebelumnya saya bahas tentang talenta, reputasi, dan jabatan seseorang. Jadi untuk segala prinsip moral, acuan di dalam hidup kita tuh sudah samar. Yang terkadang yang salah juga jadi benar, yang benar terkadang jadi samar, apakah itu nyata ataupun tidak. Sebelum kita bertindak apapun, sebelum kita melakukan satu apapun, kita sebetulnya sudah tahu yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Jangan menunggu hasilnya, oh ternyata ini salah ya yang saya lakukan. Sebetulnya di dalam alam bawah sadar kita sudah tahu. Kita sudah mau melakukan yang benar atau yang salah. Jadi bukan lihat dari hasilnya, tapi sebetulnya kita sudah tahu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, pencabulan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu kita sudah tahu. Itu yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Yang terkadang, maaf saya tidak sengaja menyampaikan itu. Sebetulnya tanpa disengaja, di dalam alam bawah sadar kita akan menyampaikan itu. Masalah waktu kita tidak ada yang tahu. Kembali lagi kepada self control kita. Kita bisa mengkaji diri, kita bisa mengontrol diri kita atau tidak. Kembali lagi di dalam kehidupan. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-26, aku berlari bukan tanpa tujuan. Kita tuh hidup ada tujuannya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi baik dalam ucapan, dalam tindakan itu selalu ada feedbacknya. Ada hal yang baik yang akan kita terima dan efek apa yang timbul setelah kita melakukan itu. Jadi kalau berlari ada tujuannya, kalau hidup ada tujuannya. Jadi kalau petinju juga tidak sembarangan memukul. Ya, di sini karena hal itu berasal dari nilai dan moral yang dibangunkannya untuk dirinya sendiri. Kembali kepada diri kita. Kita membangun diri kita seperti apa? Mau buruk ataupun tidak, sebetulnya kita yang membangun. Ada faktor dari luar yang saya katakan, ada faktor luar yang ditimbulkan karena interaksi dengan banyak pilihan, interaksi dengan banyak orang. Tapi kalau kita punya prinsip yang teguh, kita tidak akan terbawa suasana yang ada. Kita tidak akan terbawa faktor-faktor luar yang negatif, yang akan merusak prinsip hidup moral kita. Saya yakin apabila seseorang sudah berbicara dan yakin di dalam kehidupannya bahwa saya hidup ada tujuannya. Saya beriman kepada Tuhan Yesus karena ada tujuannya. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Jangan pernah disia-siakan itu. Hidup kita ada tujuan, saudara. Kita bukan berlari tanpa tujuan. Kita bukan bertanding tanpa tujuan. Tapi kita punya arah tujuan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan. Kita punya buku panduan, yaitu Alkitab, yang kita imani. Bahwa apapun yang tertulis, yang tersurat dan tersirat di dalam Alkitab itulah pedoman dalam kehidupan kita. Definisi moral kita dibentuk dari Alkitabiah. Yang kita baca bukan hanya baca, tapi kita merenungkan. Bukan hanya direnungkan, tapi kita menjalankannya di dalam keseharian. Jadi saudara, ini yang bisa saya sampaikan untuk episode yang kedua ini. Meskipun faktor dari luar begitu kuat di dalam lingkaran hidup kita, tapi kalau kita punya prinsip yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan, yang mendidik kita, yang mengajar kita kepada kebenaran, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Tidak akan terbawa suasana yang tidak baik. Selalu memberikan aura yang positif di dalam kehidupan kita. Memberikan pemikiran yang positif di dalam lingkungan kita. Dan kehidupan yang baik
yang menjadi contoh dan teladan di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita ada perhubungan pertemanan, pelayanan, di dalam organisasi, di mana kita punya keteguhan, punya prinsip moral yang kuat, yaitu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan segala kebaikan, itu yang kita pegang. Mari God's lover berdoa, satukan hati kita. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk episode yang kedua ini. Biar faktor luar, meskipun kuat, ada di dalam kehidupan, tapi hanya satu, Engkau yang membentengi kehidupan kami Tuhan, Engkau yang menguatkan iman kami Tuhan, dan Engkau memberikan tujuan hidup kami, dan kami mengikuti arah dan tujuan di dalam kehidupan ini, sampai mencapai satu tujuan yang baik, yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.